Selamat siang, Ibu dan teman-teman semua. Eh, Perkenalkan, saya Stephanie Febriani, NIM 142210184. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan eh, analisis UI Green Metric tahun 2020 sampai 2022 sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Advanced Excel. Baik, langsung saja saya praktekkan. Yang pertama adalah berikut adalah data asli atau data mentah soal ujian akhir semester mata kuliah Advanced Excel. Di sini ada data ranking pada tahun 2020, lalu ada ranking 2021, dan ada ranking 2022. Lalu, nah, pertama soalnya adalah gimana hitung perubahan skor untuk setiap indikator keberlanjutan antara tahun 2020, 2021, dan 2022, dan lain-lain. Baik, yang pertama, untuk hitung perubahan skor setiap indikator. Nah, di sini karena ada dalam 3 tahun, maka kita harus menjadikan 3 tahun tersebut menjadi satu. Yang pertama, di copy dulu yang tahun 2020, lalu copy universitas tahun 2021 dan 2022 untuk digabungkan pada sheet all ini. Nah, di sini yang di copy boleh universitas dan tahunnya. Ya, 2022 dari 2021 sudah, sekarang 2022. Nah, jika sudah jadi satu semua di sini, nah kita tahu bahwa di setiap tahun, contohnya misalnya di tahun 2020, 2021, dan 2022 itu di peringkat pertama ada Wageningen, Wageningen University and Research. Nah, karena di sini berarti ada 3 kali, maka kita akan meng-highlight, mencari data yang duplikat atau lebih dari satu. Kita bisa highlight cell rules, non-duplicate values. Nah, ternyata ada banyak banget universitas yang datanya tuh muncul di setiap tahun, di tahun 2020, 2021, dan 2022. Nah, lalu gimana cara kita ngapusnya? Itu kita bisa ke data. Nah, di sini ada remove duplicates. Nah, tuh jadi sekarang kayak yang di peringkat satu ini yang Wageningen University and Research itu jadi cuma ada sekali aja di peringkat satu, di urutan pertama. Nah, cuma ini aja, cuma satu. Nah, kalau udah kayak gini, sekarang kita mau pindahin, karena ini tadi saya kopinya dari data yang 2020, maka di sini kita bisa nyiapin untuk total skor 2021, 2022, lalu ada tiap-tiap indikator keberlanjutan, ada setting and infrastruktur, energy and climate change, dan lain-lain sampai sini. Untuk mengambil data dari data tahun 2021 dan 2022, pakai fungsi index and match. Di sini di mana index kita ambil referensinya dari sheet 2021, di blok tabelnya, lalu oh kita absolutkan dulu agar nanti jika ditarik ke bawah, rumusnya tidak akan berganti untuk tabel referensinya. Lalu um, match of value, karena kita mau nyamain datanya itu pakai
universitasnya, maka kita klik yang contohnya ini yang di kolom B3. Lalu lookup array-nya itu di kembali lagi ke 2021, kita absolutkan juga. Kita pilih yang 0 karena biar jumlahnya tuh pas tepat. Nah, si yang kita mau ambil ini datanya adalah total score. Dan total score-nya ada di kolom ke 1, 2, 3, 4. 4. Oke, nah muncul. Selanjutnya tinggal kita tik. Nah, di sini ada data yang NA atau error. Itu karena eh, misalnya University of Oxford ini tuh ternyata di data 2021 tuh nggak ada gitu. Nah, kalau misalnya nanti ada NA kayak gini, ketika kita mau ngitung rumus total score, misalnya average total score, yang merupakan rata-rata, nah akan muncul NA juga. Jadi solusinya kalau misalnya kita akan asumsikan NA ini adalah nol atau tidak, ya tidak punya skor gitu. Kita skornya nol. Kita tambahkan di fungsinya yaitu if error. Jika error, maka diganti dengan nilai nol. Nah, ini, nah, sudah terlihat bahwa yang NaNA tadi akan berubah menjadi nol. Nah, hal yang sama dilakukan untuk di tahun 2022 dan juga memasukkan semua komponen-komponen indikator keberlanjutan. Nah, sini indeks 2022, tabel referensi seperti tadi, jangan lupa di absolut. Total skor itu juga ada di kolom 4. Sorry. Ini di 2022-nya kita log dulu situs. Oh, sorry, sampai lupa di sini harusnya ada match. Lalu, match type-nya 0. Ini kolom keempat total score, atau kolom, koma, titik koma, eh, 0, kalau misalnya error. Oke. Nah, yang sama. Nah, sekarang kita akan mencari average total score. Nah, untuk persentase perubahan itu, maka kita mencarinya dalam kurun 2021 dikurangi 2020 dibagi 2020. Nah, kita tinggal tarik ini aja. Oh, ini 0 karena memang tidak berubah. Nah, hal yang seperti ini, hal yang sama dilakukan untuk indikator-indikator yang menggunakan eh, rumus index and match dan digabung juga dengan rumus tambahan yaitu if error. Tuh. Oke, jika sudah mungkin langsung singkat saja. Saya sudah mengerjakan sebelumnya. Nah, begini hasilnya. Nah, sama menggunakan if error, index, and match, perubahan-perubahan. Nah, lalu nanti data ini akan di copy satu-satu per indikator, dibuat
menjadi sheet-sheet seperti ini. Nah, lalu di sini saya akan menghitung distribusi skornya. Distribusi skor 2020, 2021, dan 2022. Ada max, yaitu nilai terbesar. Oke. Lalu ada min, nilai terkecil. Ada min itu rata-rata. Rata-rata itu rumusnya average, jangan sampai terkecoh. Lalu ada median. Standar deviasi, pakai yang P. Lalu ada modus itu pakai mod. Dan varians pakai varian P. Oke. Nah, ini untuk distribusi skor 2020. Untuk yang 2021, ini 2022 tinggal tarik ke sini. Oke. Nah, kita tahu kita lakukan hal yang sama terhadap setiap komponen. Nah, yang pertama, kita akan menganalisis menggunakan total score. Tadi sama, pindahkan di copy nama universitas, nomor, lalu ada negara, dan juga total score per tahun. Lalu di sini ada sum of total score, itu sum, lalu average, pakai fungsi average. Nah, untuk ranking, nah ranking ini didapatkan dari rumus rank. Kita mau meranking yang 2020 tuh dari total skornya. Nah, dari sini referensinya yaitu sini. Jangan lupa di absolute karena ketika nanti ditarik ke bawah, datanya tidak akan berubah untuk data referensi. Nah, untuk lalu itu kita pilih 0 descending karena kita mau ngurutin yang nilainya paling tinggi itu berarti peringkat paling kecil atau peringkat paling satu paling atas. Nah, ini. Nah, lalu permasalahannya akan muncul di sini. Ini ada ranking yang ganda. Misalnya di sini ada dua ranking 4, tapi ranking 5-nya nggak ada karena total skor pada saat 2020 ini sama, 8725. Nah, untuk agar tadi rankingnya tidak ganda itu kita tambahkan count in, kurung, range-nya yaitu jadi 40. Nah, kita lihat di sini semuanya rankingnya udah benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nggak ada ranking ganda lagi. Hal yang sama dilakukan di untuk mencari ranking 2021 dan 2022. Nah, kita lihat bahwa di sini of Oxford itu ranking 300 gitu. Nah, saat ini kita akan menganalisis total score. Di sini ada tahun, total score per tahun, di mana itu nanti akan kita masukkan dashboard. Nah, selain itu, untuk mencari top university atau ranking, itu bisa kita cari menggunakan pivot table. Misal di sini, namun table range yang ini,
Kita masukin university di rows. Lalu kalau mau lihat untuk uh, ranking secara keseluruhan menggunakan average itu lebih akurat karena kita membandingkan rata-rata. Karena kalau sum itu kan ada beberapa yang universitas tuh yang hanya masuk di peringkat pada tahun 2020 atau 2021 saja gitu. Kita pakai average. Nah, karena di sini muncul semua, kita mau lihat mungkin top 5 itu di value filter, top 10 tapi diganti jadi top 5 item. Nah, by sum of average total score. Nah, kita lihat di sini ada top 5 universitas yang berdasarkan rata-rata total skor selama 3 tahun. Nah, kita bisa lihat, tapi ini urutannya tuh eh, berdasarkan abjad. Gimana kalau kita mau ngurutin berdasarkan dari yang nilainya tertinggi ke terendah? Kita bisa pencet filter, more sort option, descending, sum. Nah, kita bisa lihat. Nah, di sini ada Wageningen University and Research di peringkat pertama. Lalu selanjutnya ada University of Nottingham dan seterusnya. Tuh. Nah, ini untuk universitasnya. Nah, untuk countries-nya nih. Untuk countries kita bisa pivot table lagi. Kita ambil datanya. Sekian country. Kita mau ambil dari lagi-lagi average total score deh. Oke, kita mau lihat top 10, top 10 country. Hmm. Nah, tapi ini kan masih berdasarkan abjad. Kita ganti lagi more sort option. Terus ini, so, itu dari yang paling besar. Oke, nah di sini kita bisa lihat bahwa Indonesia memegang eh, merupakan top countries untuk berdasarkan rata-rata dari total score. Nah, untuk ranking per tahun ini sama caranya menggunakan table dengan range data yang sama. Ini juga city, lalu ranking di 2020 itu top 3-nya. Oke, top 3. Oh, karena rankingnya itu udah dalam bentuk peringkat, maka kita ambilnya from bottom. Nah, 3, 2, 1. Tapi karena mau sesuai biar 1, 2, 3 itu bisa kita menggunakan more sort option. Hmm. Kebalikannya ya, akan dari yang kecil ke besar. Oke, kita bisa lihat bahwa ranking 2020. Tuh. Hal yang sama dilakukan untuk 2021 dan 2022. Nah, ini nanti akan dibawa ke dashboard. Saya sudah sempat membuat dashboardnya, tapi nanti saya akan berusaha jelaskan eh, bagaimana ini cara memunculkan dashboard ini. Yang pertama di sini ada top 5 best performing university atau 5 universitas yang paling memiliki kinerja yang sangat baik di dalam kurun waktu 3 tahun. Ini bisa kita ambil dari total score tadi. Nah, dari apa ini kita bisa ke
ke pivot table analyze, lalu pivot chart. Nah, eh, selanjutnya yang kita mau coba bikin grafik top 5 best performing university. Nah, itu bisa diambil dari sini, lalu ke pivot table, lalu pivot chart. Nah, di sini ada pilihan kita mau pakai yang mana itu bebas, tapi lebih bagus kalau gambar. Oke. Nah, ini tinggal kita cut ke sheet dashboard. Oke, sudah agar warnanya serasi, kita ganti desainnya menjadi warna hijau. Oke, ini. Nah, kita mau lihat rata-rata untuk rata-rata skor tiap indikator di setiap tahunnya. Itu bisa kita cari. Nah, ya, gimana caranya kita mengumpulkan data dari masing-masing indikator uh, di setiap tahunnya. Bisa rata-rata, bisa juga penjumlahan. Nah, cuma karena mau cari rata-rata, kita pakai rumus average. Nah, ini udah kita ambil datanya. Sekarang kita bikin pivot chartnya seperti ini, lalu kita buat pivot, ini pivot table maksud saya. Lalu ini pivot chart. Nah, karena di soal UASnya itu mintanya grafik garis untuk membandingkan perubahan skor setiap indikator, maka pakai grafik garis. Ini ada pilihannya bebas. Nah, kita cut. Nah, bisa juga add slicer tahun. Nah, lalu slicer untuk apa? Kita mulai 2020 aja itu berada di titik ini di antara 5.000 lebih sedikit perbandingan 51 dan ya, 2022. Oke, gitu. Lalu ada total score by the year ini bisa diambil dari, nah ini kita buat private chart. Biar bervariasi kita pakai yang ini. Total dihapus aja. Oh, untuk total score by the year, nah ini kalau mau nambahin berapa jumlahnya itu bisa ditambah data labels. Nah, gini ya. Oke. Selanjutnya ada, ini kita bikin slide sana dulu.
Untuk top 10 best performing countries by total score itu tadi udah kita analisis di total score. Hmm. Hmm. Lalu, eh, nah kita bisa lihat ini ada eh, 10 negara dengan kinerja terbaik gitu, berdasarkan total score. Nah, untuk ranking by the year tuh kita bisa buat ini. Nah, kita sebenarnya bisa pakai yang ini, pakai pulsa tabungan, tapi nggak apa kita akan buat. Hmm, University ranking 2020 ini yang bottom karena kita mau lihat peringkatnya. Hmm. Nah, kita bisa lihat ini tapi karena kebalik, oh, kita more sort option dan ini show of ranking. Nah, oke. Ini untuk ranking 2020. Nah, ini kita kasih desain. Hmm. Lalu untuk 2000, 2021. Kita bikin preset lagi. University, total score 2021, dan ranking 2021. Nanti kita filter lagi di sini. Top dot sama ranking. Oke, sama short option. Yang sini. Dan ranking 2022.
Nah, mungkin jadi seperti ini dashboardnya. Hmm. Jangan lupa untuk judulnya Dashboard UI Green Matrix 2020-2022. Nah, untuk bagaimana tren umum keberlanjutan itu secara secara keseluruhan dari sini kita lihat tiap indikator itu mengalami kenaikan, selalu mengalami kenaikan di dalam garis ini. Sehingga dapat dikatakan eh, semuanya tren keberlanjutan ini selalu meningkat. Lalu yang kedua, negara mana yang paling memiliki peningkatan kinerja keberlanjutan paling signifikan? Nah, untuk yang terbaik itu ada di peringkat satu adalah Indonesia, di mana di sini tiap tahun hampir selalu mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2000. Oh, ini mengalami kenaikan karena yang ini adalah rata-rata. Nah, bisa dilihat bahwa dibandingkan seluruh negara lain, Indonesia selalu mengalami peningkatan yang cukup pesat dan rata-rata Indonesia itu juga rata-rata skornya juga eh, cukup tinggi. Nah, indikator keberlanjutan mana yang paling sulit ditingkatkan bagi universitas secara umum? Kalau dilihat dari sini adalah indikator yang paling bawah adalah transportasi, di mana skornya di sini masih kalah jauh dengan indikator-indikator lainnya. Tuh. Jadi itu saja. Jadi ini merupakan tugas tugas ujian akhir semester Advance Excel saya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menghasilkan nilai yang terbaik. Sekian dari saya Stefania Febriani, NIM 142210184, kelas AAE. Eh, Mengucapkan banyak terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih.